Ya, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah tergabung 145 mahasiswa ya di pagi yang cerah. Semoga sinyalnya juga ikut cerah. Kalau sinyalnya biarpet, silahkan off kamera, tapi tetap ada di situ. Oke. Minggu lalu saya memberikan tugas yaitu membaca. Kemudian kira-kira judul yang akan kalian gunakan untuk skripsi nanti, judul yang seperti apa? Saya tidak menuntut harus bagus sekali, harus tepat, harus tidak pernah ada yang meneliti itu, belum. Jadi silahkan membuat dulu catatan seadanya. Nah, saya nanti akan minta beberapa orang untuk menuliskan judul yang sudah didapat di kolom chat. Di kolom chatnya nanti tolong private ke saya, bukan ke everyone. Sudah bisa kan caranya? Ya, jadi saya hanya ingin lihat, tapi juga jangan sampai hasil pemikiran kalian itu nanti disalahgunakan. Jadi nanti di chat private ke saya. Oke, Peter sudah bikin judul kan? Sudah, Ibu. Belum? Aduh, Sudah, bingung. Ibu. Ya. Bikin, nanti tolong chatkan ke saya di sini private mengenai gambaran kira-kira yang akan kamu teliti itu seperti apa. Ya, gambarannya saja. Kemudian saya minta Nur Aziza nanti chat saya selama perkuliahan ini. Nur Aziza, kemudian Resti Amanda, Nadia Saadah, Dima Alfiah. Dima sudah bergabung di sini. Sudah, Bu. Oke. Kemudian ini Muhammad Dewantara Cahyadi. Ini namanya sama persis dengan mahasiswa angkatan 2011 dan sekarang ada lagi. Oke. Mana Cahyadi? Hadir, Bu. Ya, panggilnya apa? Dewan, Bu. Oh, Dewan. Oke. Kalau dulu yang namanya sama dengan kamu panggilnya Cahya. Oke. Kemudian dua lagi, Raisa Salwa, kemudian Egres Cynthia. Oke, saya sambil ngajar, sambil juga saya menunggu chat dari kalian. Kemudian nanti kalian kan sudah bisa bikin Google Drive sendiri ya. Google Drive kalian yang nanti akan kalian isi semua tugas dari saya. Jadi yang kemarin, yang pertemuan pertama itu gambaran umum, kira-kira pengen judul apa. Kemudian yang hari ini tugas mandirinya adalah menyusun latar belakang penelitian. Berarti nanti tugas setiap pertemuan itu akan ada di dalam satu Google Drive milik masing-masing mahasiswa. Link Google Drive-nya nanti dikirimkan ke saya akan cek satu-satu. Tidak kolektif, tapi langsung satu persatu. Ya, minggu depan saya akan minta kalian mengirimkan ke saya link Google Drive melalui room chat Zoom, tapi privately juga, biar saya tinggal kopas. Kalau WA satu-satu, nanti HP saya nggak bisa diam, ya. Oke, jadi tugasnya setelah ini adalah membuat Google Drive di email kalian sendiri yang tidak bisa diakses oleh orang lain. Dan saya pun akan melihat hasil Google Drive kalian itu bukan sebagai editor. Jadi share link ke saya itu sebagai pelihat saja atau viewer saja.
Ya, bisa ya. Nanti kalau kalian sudah punya bekal seperti itu, pas sudah masuk ke skripsi 1, kalian tinggal memperbaiki. Syukur kalau dosen pembimbingnya, oh ya saya setuju dengan judul ini, nah sudah jadi, sudah proposal kalian. Oke, jadi untuk metodologi penelitian, saya sangat berharap kalian membuat sedikit demi sedikit, jadi setiap pertemuan itu ada progresnya. Dulu saya pernah ngajar satu angkatan, itu yang modelnya saya buat seperti ini. Jadi pertemuan awal kira-kira judulnya apa, boleh lebih dari satu judul. Kemudian pada pertemuan kedua menyusun latar belakang penelitian. Pada saat metodologi penelitian sudah selesai, proposalnya juga selesai, kecuali yang malas-malas mengerjakan. Kalau misalnya Bu, saya belum mengerti. Kalau belum mengerti, boleh konsul ke saya sebagai bagian dari pembelajaran kuliah metodologi penelitian. Ya. Nanti kalau saya 6 kali pertemuan, saya mau konsulnya ke Pak Islam karena bahan alam, boleh ke Pak Islam. Atau saya mau konsul ke Pak Fajar karena saya ingin fokus ke bidang farmasi klinik ataupun distribusi obat. Oke, bisa. Ya, jadi ditata dari sekarang, karena semester depan mata kuliah kalian masih sangat banyak, masih ada praktikum juga kan? Dan kalau ditambahkan dengan menyusun proposal, seperti kejadian angkatan 2019, sebagian besar itu belum bisa lulus. Ya, jadi dicicil dari sekarang ya. Pasti semua siap, oke? Nah, kalau kemarin kita sudah tahu, saya ingin judul apa berdasarkan minat, kemudian berdasarkan prestasi ataupun IPK setiap semester yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Kemudian penguasaan, saya paling menguasai di bidang apa? Oke, kalau sudah tahu, mari kita menyusun latar belakang penelitian. Oke. Nah, biasanya tujuan perkuliahan itu adalah materi untuk ujian akhir semester. Jadi ini ujian akhir semesternya, kisi-kisinya apa, Bu? Lihat saja tujuan perkuliahan di setiap perkuliahan ya. Kalau di sini tujuannya mahasiswa mampu mengidentifikasi research gap atau kesenjangan data yang menimbulkan masalah, berarti nanti pertanyaannya juga akan seperti itu. Tapi pertanyaannya bukan bagaimana cara Anda mengidentifikasi research gap, itu tidak mungkin. Ya, pasti akan ada persoalan seperti kasus. Si A mendapatkan informasi bahwa orang yang kecanduan morfin dapat disembuhkan menggunakan metadon. Kemudian pada pustaka B, ternyata metadon tidak efektif untuk orang-orang yang terkena diabetes mellitus. Akhirnya masalahnya apa? Masalahnya kalau ada orang yang ketergantungan morfin sedangkan dia diabetes mellitus, obat apa yang bisa dia gunakan? Nah, itu masuk dalam research gap. Nanti cerita tentang research gap ini sangat menarik, nanti kita akan bahas. Kemudian menentukan latar belakang penelitian. Kalau suatu penelitian itu dalam tanda petik ya, ada penelitian yang layak dilakukan dan ada penelitian yang tidak layak dilakukan. Jadi kalau masalahnya tidak jelas, saya ingin meneliti karena ingin saja Bu, data mengenai ini, data awalnya secara ilmiah, ada atau tidak? Tidak ada. Nah, itu tidak usah diteliti. Jadi ibaratnya Anda ingin membuat suatu solusi. Kalau tidak ada masalah, solusinya tidak perlu kan? Jadi harus mencari masalah. Ayo, siapa di sini yang suka cari masalah? Nggak ada? Bagus. Kalau nggak ada yang suka cari masalah, nanti skripsinya nggak ada. Oke, jadi tujuannya mencari masalah supaya problem solving-nya muncul. Kemudian yang terakhir tentu di sini mengenai menulis. Menulis itu penting. Menyusun latar belakang penelitian meskipun hanya sekitar 1-5 lembar di dalam skripsi. Untuk kalian yang sudah pernah lihat buku skripsi yang ada di perpustakaan, latar belakang penelitian itu isinya apa sih? Dibaca.
Bagaimana cara menyusun? Saya akan berikan tipsnya supaya nanti pada saat menyusun latar belakang penelitian tidak seperti tinjauan pustaka yang ditulis ulang di depan. Itu tidak boleh. Oke. Jadi latar belakang masalah. Kenapa masalah itu muncul? Jadi kenapa masalah itu muncul? Kenapanya itu dijawab dengan data ilmiah. Jadi sering-sering baca jurnal, sering-sering baca hasil penelitian orang. Kalau baca jurnal, jangan lihat bagian pendahuluan. Lihat data hasil penelitian. Sitasi itu adalah sitasi untuk data hasil penelitian. Sitasi itu apa sih, Bu? Kok nggak ada yang nanya ya? Udah tahu semua. Sitasi itu adalah pada saat kita membutuhkan informasi ilmiah. Misalnya tadi, orang yang ketergantungan morfin bisa diatasi menggunakan metadon. Siapa yang mengatakan itu? Pustaka mana yang mengatakan itu? Misalnya saya mengambil pustaka itu dari Badan Narkotika Nasional pada tahun 2020 karena ada pedoman penanggulangan ketergantungan morfin. Berarti kalimat yang saya sampaikan itu tadi sumbernya adalah dari bukunya BNN. Maka di belakang, setelah kalimat bahwa orang kecanduan morfin bisa diatasi menggunakan metadon dalam kurung BNN 2020. Itu namanya sitasi dalam tanda kurung. Model kalimatnya parafrase. Jadi kalau tidak sama persis seperti yang dituliskan di bukunya BNN tidak apa-apa, yang penting intinya sama. Jadi masalahnya dicari dari pustaka literatur ilmiah, atau justru kadang-kadang masalah itu bisa muncul dari masyarakat. Ada produk pemutih, ini contoh yang lalu sebenarnya. Ada produk pemutih dijual dari rumah ke rumah, dalam waktu 2 hari, muka orang yang menggunakan itu langsung putih. Putih kinclong seperti make up, padahal dia tidak pakai make up. Kemudian di situ registrasinya adalah kosmetik, bukan skincare. Jadi harusnya kalau kosmetik itu kan tidak memiliki aktivitas ya, dia hanya bisa melindungi, memelihara, memperbaiki. Kalau memutihkan bagaimana? Kalau memutihkan bisa jadi itu adalah masuk ke golongan skincare atau obat. Kemudian di masyarakat banyak sekali orang yang menggunakan itu. Kemudian Anda curiga, di masyarakat seperti ini. Kemudian saya cari pustaka. Sesuatu bahan yang bisa memutihkan kulit dalam waktu 2 hari, dicek. Kemungkinan ada merkuri, kemungkinan ada hidrokinon, kemungkinan ada senyawa logam berat yang lain. Itu kecurigaannya seperti itu. Kemudian dicari pustaka. Bagaimana merkuri bisa memutihkan kulit dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian bagaimana caranya si hidrokinon dapat memutihkan wajah dalam waktu singkat. Jadi arahnya si produk-produk yang beredar itu dibandingkan dengan literatur, kemudian muncullah research gap. Jadi yang dipakai masyarakat itu apa? Dilihat dari kecepatan warna kulit menjadi putih. Kemudian krimnya diambil, diuji di laboratorium. Saya akan cek, ini kandungan logam beratnya logam berat apa? Benarkah di sini ada hidrokinon atau ada air raksa? Dicek di laboratorium. Nah, latar belakang masalahnya bisa jadi dari masyarakat, kemudian dibandingkan dengan literatur yang ada, kemudian permasalahannya kan bukan pada orangnya, tapi pada krimnya. Akhirnya krim itu
diambil sebagai sampel kemudian diuji di laboratorium. Kenapa? Karena masalahnya ada pada krim itu. Ya. Kalau misalnya, tidak ditemukan adanya apa itu tadi, hidrokinon ataupun air raksa. Kemudian dicek komponen lain, jangan-jangan ada komponen yang berbahaya atau dicobakan pada hewan coba. Pada kadar yang tinggi hewan cobanya akan mengalami gangguan atau tidak. Ya. Mencari masalah itu banyak sekali caranya ya. Ada yang sudah pernah cari masalah? Arden pernah cari masalah? Nggak pernah, Bu. Oh, tidak pernah. Berarti sekarang harus cari masalah ya. Siap? Siap, Bu. Tapi yang positif ya, Bu. Ya, cari masalah, tapi cari masalah yang kemudian nanti akan diambil solusinya ya. Oke, ada masalah, kemudian akan Iya, Bu. dirancang bagaimana solusinya. Oke. Nah, ini sama seperti slide yang pertama. Pertanyaan apa? Ini penelitian apa? Misalnya penelitian mengenai identifikasi air raksa dalam sediaan krim. Berarti penelitian kimia farmasi. Kan identifikasi senyawa. Apa ini penelitian kimia farmasi? Untuk apa? Untuk memastikan bahwa krim yang dipakai tetangga-tetangga saya itu aman. Apakah itu latar belakang penelitian? Betul. Jadi bisa menjawab ini penelitian apa dan gunanya untuk apa. Kalau latar belakang penelitiannya sudah didapat, baru membuat rumusan masalah. Ya. Jadi masalahnya sudah ada. Kemudian bagaimana saya merumuskan masalah itu? Ibarat ada perkara, perkaranya apa, kemudian karena apa perkara itu muncul. Jadi rumusan masalah. Tapi untuk saat ini kita fokus ke latar belakang penelitian dulu. Untuk bagaimananya ini nanti masih di pertemuan selanjutnya. Riset atau penelitian dilakukan karena ada gap. Gap itu kesenjangan. Kesenjangan adalah sesuatu yang belum ada jawabannya. Ada kesenjangan antara dua hal atau lebih yang secara ilmiah belum bisa terjawab. Kalau ada yang belum bisa terjawab seperti ini, maka itu adalah permasalahan penelitian. Jadi permasalahan penelitian dengan rumusan masalah berbeda ya. Permasalahan penelitian itu secara umum. Apa sih masalahnya? Masalahnya adalah tetangga-tetangga saya mukanya langsung putih dalam 2 hari dan krimnya mencurigakan. Itu permasalahan penelitian. Nanti pada saat mau menceritakan tentang rumusan masalah, itu bahasanya sudah berbeda lagi. Oke. Kalau sudah ada permasalahan penelitian, maka dirancanglah problem solving. Perlu dijawab menggunakan data hasil penelitian. Nah, data hasil penelitian ini kita juga menentukan sendiri. Mau data apa? Oh, saya mau data kadar air raksa dalam data kuantitatif, jadi angkanya langsung muncul, angkanya sampai tingkat ppm. Jadi sampai lebih dari 1000 ppm, atau misalnya dengan limit deteksi misalnya sampai 0,1 ppm, berarti menggunakan apa kalau seperti itu? Menggunakan alat yang sensitivitasnya paling besar. Jadi kalau datanya saya ingin data seperti ini supaya data yang saya dapatkan itu adalah data yang benar-benar akurat. Jadi air raksa sebesar 0,1 ppm pun bisa terdeteksi. Berarti saya harus menggunakan cara apa? Jadi kalau di logika sebenarnya research gap ini adalah ada perkara, kemudian ada solusi, kemudian bagaimana supaya solusi itu
memecahkan permasalahan. Hanya itu saja. Sebenarnya singkat sekali. Oke, sudah mulai ada. Ini punya Nadia, punya Peter, sudah ada. Oh, tadi katanya belum, begitu sudah disuruh jadinya sudah ada gitu. Punya Dima juga sudah, nanti saya coba komen ya. Jadi pada saat saya komen, saya akan memberikan waktu di antara kalian, nanti ada yang menyampaikan sesuatu. Oke, research gap itu seperti puzzle. Ada satu jalur yang sudah diketahui, kemudian sampai di sini terputus. Nah, puzzle yang lepas ini adalah hal yang tadi belum terjawab, permasalahan penelitian. Jadi dari sebelah kirinya itu bunyinya bagaimana, dari sebelah kanannya bunyinya bagaimana. Berarti yang tengah ini, data apa yang harus didapatkan supaya si puzzle yang tengah ini bisa pas. Untuk kesenjangan atau research gap, ini bisa berupa gap pada literatur. Bahkan literatur yang sudah ilmiah, pustakanya banyak sekali, ternyata ada bagian-bagian puzzle-nya yang belum lengkap. Kemudian ada lagi gap, tapi ada kaitannya dengan konsep. Kemudian ada yang kaitannya dengan waktu, ada yang kaitannya dengan populasi. Jadi menguji suatu obat terhadap populasi yang berbeda. Misalnya isoniazid. Isoniazid obat TBC, sudah tahu kan? Isoniazid itu memiliki aktivitas yang berbeda pada orang Eropa dan orang Indonesia. Kenapa? Karena ada perbedaan faktor genetik. Ada model tipe asetilator cepat, ada asetilator lambat. Sedangkan proses asetilasi itu berkaitan dengan metabolisme isoniazid di dalam tubuh. Akhirnya apa? Akhirnya perlu ada riset. Kalau si isoniazid itu diproduksi di Eropa, pada saat mau masuk aktivitasnya seperti apa? Seperberapa dari aktivitas obat tersebut di orang Indonesia dibandingkan dengan orang Eropa, karena kaitan dengan asetilasi. Saya itu kalau cerita mengenai hal-hal yang teknis seperti ini, kadang-kadang saya takut kalian lupa tentang asetilasi, jadi saya akan tanya. Bentar. Coba turun sendiri. Oke. Hardi Sandra, asetilasi itu apa sih? Dalam proses metabolisme itu salah satunya ada asetilasi. Hardi, tolong disampaikan asetilasi itu yang Hardi tahu Ya, Bu. seperti apa? Bisa diulang Kak, Bu? Tadi saya putus-putus, Bu. Oh gitu. Tolong pertanyaannya diulang, Cica Haryanti. Permisi Bu, saya izin mengulang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah asetilasi itu apa dalam proses metabolisme? Terima kasih. Ya. Gimana Hardi? Sebentar ya, Bu. Hardi, kamu tanya ke siapa, Hardi?
Oke, Hardi nanti tuliskan di kolom chat ya, apa itu asetilasi dalam metabolisme. Baik, Bu. Oke. Kemudian di sini ada, kalau populasi ada kaitannya dengan perbedaan karakteristik genetik dari orang dengan ras tertentu. Kemudian methodological gap atau kesenjangan metodologi. Seperti contoh yang sebelumnya, pengujian anti-diabetes mellitus suatu bahan, peneliti A sudah menguji menggunakan penginduksi aloksan. Kemudian yang dilihat parameternya adalah parameter kadar glukosa darah, kemudian gambaran histologi pankreas. Kemudian Angeline mau meneliti bahan yang sama. Metodenya berbeda. Sama-sama menggunakan aloksan, tapi Angeline mau cek HbA1c dan profil gejala diabetes mellitus, misalnya ada polidipsi, poliuri, polifagi, dan 2 gejala yang lain. Itu metodenya berbeda. Jadi metode dari sisi pengamatan parameternya berbeda. Itu masuk dalam methodological gap. Melengkapi data penelitian yang sudah ada. Kemudian VISTA. VISTA mau meneliti bahan yang sama untuk anti-diabetes mellitus. Peneliti pertama, Angeline, sudah menggunakan aloksan